Halo semuanya, kembali lagi bersama channel I'm Storytelling. Kali ini Mimin akan membahas part 2 dari Perang Ragnarok. Sebelum memulai, Mimin tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian, untuk cerita lebih lengkapnya, kalian bisa membacanya di webtoonnya. Link webtoonnya sudah Mimin taruh di kolom deskripsi ya guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Sebelum Morihjin datang dalam mode Sunggokongnya, Morohi ingin menyerang eksekutif R, atau kita kenal sekarang adalah Ultio R. Saat ingin memukul Ultio R, tiba-tiba Baek Sonchul menghalangi Morohi. Morohi marah kepada Baek Sonchul kenapa dia menghentikan Morohi. Baek Sonchul menjelaskan kenapa Morohi tidak boleh mengganggu Ultio R dalam memanggil dunia kayangan ketiga dan seterusnya. Sedikit informasi, sebelum Morohi menyerang Ultio R sudah memanggil dunia kayangan ke-1 dan ke-2. Masih ada 5 dunia kayangan lagi yang harus dipanggil. Baek Sonchul menjelaskan lebih lanjut, penjelasannya itu seperti ini. Tenaga Morohi pelan-pelan mulai meningkat, itu tandanya keberadaan Morihjin hampir dekat dengan Morohi. Bisa dibilang Morihjin berada di dunia kayangan, tapi di dunia keberapanya kita masih belum tahu. Jika Ultio R terus melanjutkan memanggil dunia kayangan, tidak menutup kemungkinan Morihjin ikut terpanggil. Tapi guys, memang benar asumsi dari Baek Sonchul ini. Saat ini Morihjin dan Park Ipyo ada di dunia kayangan. Morihjin yang dalam mode Sunggokongnya memporak-porandakan dunia kayangan ke-7, terus ke-6, terus ke-5, kemudian ke-4, dan yang terakhir adalah ke-3. Ketika berada di dunia kayangan ketiga, benar saja ada portal dimensi yang terbuka. Morihjin bergegas ke portal itu, sedangkan Park Ipyo menahan para musuh agar tak mengganggu kepergian Morihjin. Setelah Morihjin sampai di dunia manusia, dia langsung menggunakan mode cepat dari Sunggokong, lalu menghabisi banyak pasukan kayangan dan membelah Beelzebub menjadi 2 bagian. Morihjin menghampiri Handewi dan mengambil Morohi yang sudah menjadi bulu di bahu kanan Handewi. Kemudian meniup bulu tersebut ke udara, sehingga menciptakan memori kehidupan Morohi dalam bentuk hologram. Setelah memori itu habis, tiba-tiba langit menjadi mendung dan turun hujan. Hujan itu menandakan deklarasi perang Morihjin terhadap para dewa. Morihjin mengklaim dirinya sendiri untuk mengawasi para dewa, dan sebagiannya lagi membantu aliansi monster dan manusia. Sebelum memulai pertarungan yang bersejarah ini, Morihjin menyuruh Handewi menghadapi Buddha palsu di luar angkasa, sedangkan Morihjin akan menghadapi semua dewa yang ada di bumi. Saat Morihjin mulai beraksi, tanpa disangka-sangka 400 juta lebih pasukan kayangan sudah dihabisi oleh Morihjin. Lalu Beelzebub menantang Morihjin bertarung 1 lawan 1. Tak sampai beberapa menit, Beelzebub sudah tumbang. Para dewa lainnya yang melihat itu langsung mengeroyok Morihjin. Awalnya Morihjin agak kesulitan, tapi saat mulai serius, para dewa tak dapat mengimbangi kekuatan Morihjin. Terpaksa para dewa menggunakan bentuk kedua mereka. Morihjin yang tak mau basa-basi lagi mengeluarkan jurus senjata 3 dewa, yaitu botol labu, awan Hinton, dan Yoi. 3 senjata ini digunakan bersamaan oleh Morihjin dalam menghadapi para dewa. Hasil dari bentrokan kekuatan yang dahsyat itu adalah Morihjin tertusuk oleh pedang. Salah satu dari para dewa sangat senang sudah mengalahkan Morihjin, lalu dia mencoba mengangkat tongkat Yoi yang konon katanya sangatlah berat. Dengan susah payah, dewa tersebut mampu mengangkat tongkat itu. Tiba-tiba, Morihjin muncul di belakang dewa tersebut. Seketika, para dewa melihat ke arah Morihjin yang tertusuk oleh pedang. Rupanya, yang tertusuk pedang hanyalah klon dari Morihjin. Morihjin melempar Yoi asli kepada dewa yang berhasil mengangkat Yoi palsu itu. Tanpa disangka-sangka, tangan dari dewa tersebut langsung putus akibat menahan tongkat Yoi yang asli. Morihjin yang sekarang bertambah kuat lagi karena dia sudah mengurangi 2/3 dari klonnya. Para dewa yang merasakan kekuatan Morihjin yang bertambah kuat, mereka berubah ke bentuk terakhir, yaitu fase 3. Kekuatan para dewa meningkat dengan tajam, namun para dewa masih dapat dikalahkan dengan mudah oleh Morihjin. Sekarang dewa yang tersisa hanyalah Odin, Satan, dan Buddha palsu. Morihjin menatap tajam ke arah Satan yang ada di bulan, begitu pula dengan Satan. Dia juga menatap tajam ke arah Morihjin yang ada di bumi, lalu Satan menghampiri Morihjin yang ada di bumi. Ketika sampai, Satan berkata, "Kau menghabiskan waktu 7 menit untuk mengalahkan dunia kayangan pertama, sedangkan aku mengalahkan 7 kayangan sekaligus hanya membutuhkan waktu 3 menit. Sebenarnya Morihjin mampu mengalahkan 7 kayangan dalam waktu 2 menit, tapi Morihjin bersikap lunak kepada mereka. Satan ingin pertarungan yang adil. Dia menyuruh Morihjin untuk istirahat sejenak agar kekuatan Morihjin membaik. Setelah selesai istirahat, mereka berdua adu pukul satu sama lain. Satu pukulan saja dapat menciptakan ledakan suara yang sangat hebat. Beberapa pukulan pun terjadi, mereka berdua mulai serius. Satan berubah ke bentuk duanya, sedangkan Morihjin berubah ke mode cepatnya. Kecepatan Satan dalam bentuk keduanya masih kalah dengan mode cepat Morihjin, sehingga setiap pukulan dari Morihjin mengenai telak tubuh Satan. Morihjin yang merasa ada kejanggalan, dia menyuruh Satan jangan pernah meremehkannya. Satan hanyalah tersenyum, lalu dia mulai serius melawan Morihjin. Adu pukul antara keduanya pun terjadi. Semakin lama, pukulan mereka berdua semakin cepat, sehingga membuat tanah terpecah belah.
Di tengah-tengah pertarungan, Morijin harus kalah dengan Satan karena semua jurus milik Morijin yang ada di pikirannya ditiru oleh Satan. Bahkan Chaebongchim pun ditiru oleh Satan. Satan yang sekarang memakan Chaebongchim 52 kali lipat, sehingga satu pukulan dari Satan dapat membelayoi dengan mudah. Morijin yang melihat itu, dia sangat kaget, lalu menggunakan awan kintonnya untuk menyabarkan petir. Dengan sigap, Satan membelah langit dengan cakarnya. Kemudian Morijin menggunakan senjata terakhirnya, yaitu botol labu. Dengan mudahnya, Satan menutup arah serap dari botol labu dengan tangannya. Semua senjata Morijin dapat dipatahkan oleh Satan. Padahal 3 senjata itu dapat menumbangkan para dewa kayangan pertama. Tapi jangan salah sangka dulu, Morijin sudah tahu kalau 3 senjatanya tak akan berefek banyak kepada Satan. Dia hanya membuat Satan lengah saja. Setelah lengah, Morijin mendorong Satan dengan botol labunya ke luar angkasa. Tujuannya adalah agar Morijin dapat bertarung dengan sangat bebas tanpa memikirkan dampak dari kekuatannya bagi bumi. Bayangkan saja, adu pukulan saja membuat tanah terpecah belah. Bagaimana kalau sampai adu ultimate masing-masing? Bakalan hancur itu bumi. Ketika sudah sampai di angkasa, Morijin merelakan tubuhnya dipukul oleh Satan. Dia menunggu efek balik dari Chaebongchim. Setelah beberapa detik kemudian, Satan mengalami efek balik dari Chaebongchim. Seluruh tubuh Satan tiba-tiba sulit untuk digerakkan. Morijin yang melihat kesempatan itu langsung menyerang Satan. Namun, Satan dapat menahan serangan dari Morijin. Morijin sangat kaget kenapa Satan masih bisa menggerakkan tubuhnya. Lalu Satan memberitahu kepada Morijin kalau dirinya akan semakin kuat apabila semakin dekat dengan sumber cahaya atau panas. Karena di luar angkasa dekat dengan matahari, seketika tubuh Satan diselimuti oleh kekuatan yang sangat besar. Satan menghajar habis-habisan Morijin sampai ke arah matahari. Morijin yang babak belur berkata, "Cuma segitu saja kekuatanmu." Satan yang mendengar itu langsung bersemangat. Dia menciptakan miliaran koningan dirinya sendiri. Sekarang giliran Morijin yang tersenyum karena Satan sudah masuk ke dalam jebakan Morijin. Morijin mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan Chaebongchim 250.000 kali lipat, sehingga satu tendangannya saja menghancurkan semua kloningan Satan. Satan tambah bersemangat lagi. Dia ingin menggunakan Chaebongchim 250.000 kali lipat juga. Namun, Morijin lebih dulu menotok pembuluh darah milik Satan, sehingga menyebabkan Satan tak dapat bergerak. Lalu, Morijin menggunakan semua teknik bela diri yang dia copy kepada Satan. Setelah menerima pukulan dari Morijin, tubuh Satan pun hancur berkeping-keping. Satan yang tak ingin kalah dari Morijin, dia berubah ke bentuk ketiganya. Perubahan itu membuat tubuhnya utuh kembali dan berkata, "Aku yang terkuat." Morijin hanya berkomentar, lalu tanpa basa-basi memukul Satan dengan jurus paket lengkap milik Moruhi. Namun, serangan tersebut tak mempan kepada Satan. Serangan dari Morijin tak sampai di situ saja. Dia menggunakan tendangan Lena Taekwondo yang digabungkan dengan Chaebongchim 250.000 kali lipat. Serangan itu pun juga tak mempan kepada Satan. Saat Satan ingin mengeluarkan ultimate-nya, Morijin meminta pinjaman kekuatan kepada Moruhi. Lalu Morijin mengeluarkan double Blue Dragon Kick. Seketika dunia menjadi gelap beberapa saat. Efek balik dari Chaebongchim pun tiba. Tubuh Morijin sangatlah kesakitan. Dia menganggap pertarungannya sudah selesai dan ingin kembali ke bumi. Namun tak disangka-sangka Satan masih hidup. Morijin pun kaget. Kok bisa Satan masih hidup? Rupanya Satan mempunyai 2 nyawa dan nyawa itu berbentuk tanduk di kepalanya. Jadi sekarang tanduknya tinggal 1. Satan yang melihat Morijin tak berdaya langsung menendangnya sampai ke bumi. Kemudian Satan ingin mencakar Morijin, namun serangan dari Satan tak mengenai Morijin. Itu karena Handewi membelokkan arah serangan tersebut. Merasa kesal, Satan pun melancarkan serangan keduanya menggunakan tendangan. Tiba-tiba ikat kepala Morijin hancur dan kekuatan Morijin meningkat dengan pesat, sehingga dapat menetralkan tendangan Satan. Ikat kepala Morijin mempunyai 2 fungsi, yang pertama sebagai pengekang kekuatan, dan yang kedua sebagai pengendali kekuatan dewa. Satan ketakutan setengah mati terhadap Morijin yang sekarang, sampai-sampai dia menangis. Dia merasa tak akan pernah bisa mengalahkan Morijin yang sekarang. Namun, Satan berusaha untuk menekan ketakutannya kepada Morijin dan menyerang Morijin kembali. Tapi serangan dari Satan sangatlah sia-sia. Morijin dapat menghindari serangan tersebut, lalu menendangnya. Dengan tendangan itu, pertarungan antara Morijin dan Satan dimenangkan oleh Morijin. Di sisi lain, Dewa Odin masih bertarung dengan Taejin dan Mochingna. Pertarungan mereka sangatlah sengit, meskipun Dewa Odin tak menggunakan kekuatan penuhnya. Singkat cerita, Mochingna mengorbankan nyawanya untuk menghentikan pergerakan Dewa Odin. Lalu Taejin menendang Dewa Odin dengan kekuatan penuh, sehingga menyebabkan tangan kiri Dewa Odin patah.
Dewa Odin pun berubah ke bentuk keduanya. Akibat dari perubahan itu, Taejin dan Monchingna terpental sangat jauh. Lalu Dewa Odin membiarkan mereka hidup dan kembali ke tempat Morihjin dan Satan berada. Di situ Dewa Odin mengakui kekalahannya dan meminta kepada Morihjin untuk membiarkan dewa yang tersisa tetap dibiarkan hidup. Sebagai gantinya, para dewa tidak akan mencampuri dunia manusia kembali sampai Dewa Maitreya datang ke bumi. Surat perjanjian antara manusia, monster, dan dewa pun dibuat. Setelah Morihjin mengalahkan Satan, dia mendapatkan kekuatan baru, yaitu penguasa alam kayangan ke-7. Dikira semua orang perang sudah berakhir, Ultio-R mengaktifkan tamnya. Dewa Odin pun langsung menyerang Ultio-R, namun serangan dari Dewa Odin tak berdampak sama sekali. Malahan, Ultio-R ingin memakan Dewa Odin. Untung saja Satan datang membantu, tapi serangan Satan juga tak berdampak terlalu banyak. Mereka berdua menjadi sasaran empuk bagi Ultio-R. Saat ingin memakan mereka berdua, Morihjin memberikan ancaman yang sangat mengerikan dengan menggunakan penguasa alam kayangan ke-7. Tiba-tiba, Han Dewi terjatuh akibat terlalu memaksakan diri dalam perang Ragnarok ini. Itu membuat Morihjin khawatir dan menoleh ke arah Han Dewi. Ketika menoleh inilah, Morihjin menjadi lengah dan Ultio-R mengambil kesempatan itu untuk menyerang Morihjin. Tapi serangan Ultio-R tak benar-benar ingin melukai Morihjin. Morihjin mengetahui akan hal itu dan menanyakan apa maksudnya itu. Rupanya Ultio-R hanya ingin mengulur waktu agar semuanya siap. Setelah siap, Ultio-R mengaktifkan tamnya dalam jumlah besar, lalu menghancurkan batasan yang dibuat para dewa kepada manusia, dan melenyapkan tam itu sendiri. Jadi sekarang para manusia yang punya kekuatan pinjaman menjadi sangat kuat, atau bisa dibilang dibanjiri kekuatan di seluruh tubuhnya. Morihjin yang melihat itu semua menjadi bingung. Sebenarnya Ultio-R ini baik atau jahat sih? Singkat cerita, ideologi yang disampaikan Ultio-R membuat Morihjin sangat marah, dan memukul Ultio-R. Akhirnya mereka berdua bertarung satu sama lainnya. Pertarungan mereka seimbang. Kalau kalian tanya kenapa bisa seimbang, itu karena Morihjin sudah banyak habisan tenaga ketika melawan Satan dan efek dari Jamuntim juga. Sedangkan Ultio-R sendiri menyerap kekuatan fisika Sergiok dan melahap para dewa yang sudah mati. Ditambah lagi masih mempunyai sisa kekuatan dari Tam. Mereka berdua melanjutkan pertarungannya kembali. Ultio-R yang mengetahui kalau dia tidak akan menang melawan Morihjin, dia mengambil roh Odin dan Satan sebagai kekuatan pinjamannya. Semua kekuatan pinjaman Ultio-R dikerahkan melawan Morihjin. Namun karena terlalu terburu-buru dan mengeluarkan kekuatan barunya, kekuatan pinjaman baru dari Ultio-R tidak sekuat aslinya, sehingga Morihjin dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Pada akhirnya, Ultio-R hampir tewas akibat tendangan Renal Taekwondo milik Morihjin. Untung saja ada para eksekutif yang menghalangi tendangan itu. Morihjin pun menghentikan tendangannya. Tanpa disangka-sangka, Ultio-R dibunuh oleh Manduksang dari belakang, karena Manduksang merasa ditipu oleh Ultio-R. Akhirnya, perang sudah berakhir. Dewa Odin pun membuka gerbang dimensi untuk mengembalikan Pak Kipyo dan juga mengembalikan para monster ke dunia mereka. Di sini Morihjin berpamitan kepada para kera kalau dia tak bisa ikut bersama mereka semua kembali ke dunia monster. Para dewa yang masih hidup semuanya kembali ke dunia mereka juga. Morihjin dan Taejin berpelukan sambil melepas rasa rindu mereka berdua. Saat ini anggota Si 6 hanya tersisa 2 orang, yaitu Mubong dan Nusukim, yang lainnya sudah tiada. Saat mereka semua ingin pulang ke rumah masing-masing, tanpa diduga Mubong Pak menusuk jantung Taejin dari belakang. Alasan Mubong Pak melakukan itu karena dia tak terima dikalahkan oleh Taejin 17 tahun yang lalu. Morihjin yang melihat itu sangatlah murka dan ingin membumi hanguskan si Mubong atau Mujin Pak. Namun Mubong Pak lebih cerdik dari Morihjin. Dia menggunakan cawan suci Vatikan untuk menyegel kekuatan Morihjin sehingga Morihjin tak mempunyai kekuatan dewa lagi. Dan teman-teman Morihjin yang ingin membantu dihadang oleh seluruh eksekutif dan juga ditekan oleh gravitasi milik Mubong. Morihjin yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa pasrah dan sangat terpukul sekali karena dia sudah dihianati 2 kali. Yang pertama oleh Mubong yang seorang manusia, dan yang kedua di zaman dahulu Buddha yang seorang dewa juga mengkhianati Morihjin. Taejin yang merasakan Morihjin sangat terpukul, dia memutuskan untuk menendang Mubong dan melempar jauh Morihjin yang dalam keadaan kondisi depresi berat. Dan berpesan, bertahan hiduplah Mori dan janganlah terlalu membenci orang ya. Dengan kematian Taejin, berakhir pula perang Ragnarok yang sangat dahsyat ini. Kelanjutan dari cerita ini ada di video yang berjudul Siapa Sebenarnya Morijung, Morohi, dan Moridan. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.